An awful word that they need to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Pertama-tama, ketika kita menemukan tingkapan di sini, kita akan mengambil titik koordinat di sini dengan menggunakan GPS yang bermerek Garmin. Di sini kita memakai satuannya UTM, yaitu meter north dan meter east. Kita akan menyalakan GPS di ini. Pertama-tama kita membuka menu di sini ya, dan mencari yang namanya satelit. Nah, di sini kelihatan koordinatnya meter north 9952,334, meter east 51,602. Pertama-tama kita akan menghitung koordinat yang meter north 9952,334. Di sini kita akan melihat peta ya, mencari titik terendah di sini. 9952,334. Kita akan mencari yang terendah. Kita akan nulis yang terendah di sini adalah 9952,300 dan yang tertinggi adalah 9952,400 dikurang 9952,300. Kita bagi dikali jarak. Nah, setelah seperti ini kita akan mencari jarak di petanya dengan ke terkecil ke tertinggi. Di sini jaraknya adalah 2,2. Jadi di sini kita sudah dapat koordinat meter north-nya, yaitu 9952,334. Kita akan menghitungnya dengan mengurangi ke titik terendah 9952,300 dibagi titik tertinggi 9952,400 dikurang titik terendah 9952,300 dikali jarak. Jarak itu dapat dari titik terendah ke tertinggi, yaitu 2,2. Jadi 34 dibagi 100 dikali 2,2. Kita akan menggunakan kalkulator ini. 34 dibagi 100 0,3 0,34 0,34 dikali 2,2 sama dengan 0,7. Di sini kita mendapatkan jaraknya yang tadi kita hitung adalah 0,7. Kita akan menandai di peta dasar ini dari terendah ke tertinggi 0,7. Ukuran butir pasir halus untuk butir membundar. Di sini 0,7. Kita akan menandai lagi yang di bawahnya. Kita tarik. Pemilahannya baik ya. Nah, seperti ini koordinat yang meter north sudah selesai. Kita lanjut ke yang meter east. Kita sudah mendapatkan koordinat yang meter east. Kita akan menghitungnya. Di sini yang terendah adalah dikurang terendah 51 6000 dibagi tertinggi 51 600 dikurang 51 6000 dikali jarak dari terendah ke tertinggi 51 6000 ke 51 100
Jaraknya adalah 2,1 2,2. Untuk ukuran butir bisa kita lihat 2,2. halaman Word. Berarti 0 Kita sandingkan sama dengan 100 dikali ukuran butirnya yang menyamai 2,2. adalah pasir halus. Apapun yang dikali 0 bentuk butir kita tetap lihat di sini. hasilnya adalah 0. Kita ambil Berarti butir. kita sudah menemukan itu 0. Kelihatan di sini 51 6000. butirnya membundar. Kita akan menggarisnya di sini. Apalagi nih pemilahan. Nah, untuk pemilahan ini Kita menemukan titik koordinat tempat kita mengambil singkapan, yaitu di sini. adalah keseragaman antar butir. Nah, di sini keseragamannya Setelah kita habis mencari koordinat dan memplottingnya, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengukur arah strike dan arah dipnya. Di sini kita akan menggunakan kompas yang bermerek Brunton. Langsung saja cekidot. Kita akan menggunakan alat bantu. Kenapa kita menggunakan alat bantu? Karena kita tidak bisa mengukur singkapannya secara langsung. Jadi langsung saja kita akan mencari arah strike-nya. Kita akan membuka strike-nya, buka kompasnya 180 derajat. Tempelkan sisi is. Setelah mata lembunya sudah di tengah, kita akan langsung mencet pencetan yang berada di atas ini. Jadi strike-nya itu 10 derajat. Setelah kita mencari arah strike-nya, kita akan mengukur dip dengan tegak lurus arah strike. Jadi kita langsung saja untuk mengukur dipnya. Yaitu dengan tempelkan sisi west. Dan untuk masukkannya kita akan menggerakkan tuas di belakang kompas ini untuk memasukkan nivo tabungnya. Jika sudah berada di tengah, kita baca angka klinometer yang berada di bawah di dasar kompas ini, yaitu 44 derajat. Jadi itulah dipnya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran strike dip, kita bisa langsung mengukur ketebalan dari singkapan ini ya. Bawah sudah pas? Dah. Oke. Untuk ketebalannya di sini sekitar 7 meter 20 cm. Untuk ketebalannya kami dapatkan sekitar 7 meter 20 cm ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memulai deskripsi batuan. Di sini kita menggunakan data deskripsi batuan sedimen karena kita akan mendeskripsikan batuan sedimen. Untuk jenis batuan ada 2 jenis batuan sedimen, yaitu klastik dan non klastik. Dan yang kita punya di sini adalah sedimen klastik. Salah satu cara membuktikannya adalah dengan melihat batu ini dia memiliki butiran atau tidak. Nah, jika memiliki butiran seperti ini, maka bisa dikatakan ini adalah sedimen klastik. Nah, selanjutnya adalah struktur batuan. Strukturnya bisa kita lihat di sini ya. Strukturnya berlapis-lapis. Nah, yang berlapis-lapis ini disebut dengan laminasi. Jadi kita tulis laminasi.
Nah, kemudian masuk ke tekstur. Di tekstur ada yang pertama ukuran butir. Ukuran butir ini kita bisa menggunakan alat bernama skala Wentworth. Cara menggunakannya dengan disandingkan seperti ini. Nah, kita lihat mana ukuran butir yang paling menyerupai. Dan di sini yang menyerupai adalah ini ya, pasir halus. Nah, jadi kita tulis untuk ukuran butir pasir halus. Nah, setelah ukuran butir, kita akan mendeskripsikan bentuk butirnya. Bentuk butir bisa kita lihat, bentuk butir itu ada menyudut dan membundar. Nah, di sini yang kita miliki adalah membundar ya, teman-teman. Nah, ini adalah membundar. Jadi kita tulis membundar. Oke, membundar. Kemudian ada pemilahan. Pemilahan ini adalah keseragaman ukuran butiran batuan. Dan untuk tingkat keseragamannya di sini baik ya, karena ukuran butirnya relatif sama. Jadi pemilahannya kita katakan baik. Nah, setelah pemilahan ada yang namanya kemas. Nah, kemas ini langsung kita isi tertutup, karena dari pemilahan kita menemukan baik, maka kemasnya otomatis akan tertutup. Setelah kemas, kita akan melihat porositasnya. Porositas ini bisa kita lihat dari pemilahan. Karena pemilahannya baik, maka kerenggangan butiran-butirannya lebih kecil, maka porositas atau kemampuan meneruskan airnya juga buruk, karena dia akan langsung terserap. Nah, setelah porositas kita bisa melihat fragmen. Fragmen itu adalah mineral penyusun yang lebih besar daripada mineral-mineral lainnya yang ada dalam batu. Di sini kita bisa lihat yang terbesar adalah biotit ya. Yang hitam-hitam ini merupakan biotit. Setelah kita melihat fragmennya, kita mencari lagi yang namanya matriks, yaitu mineral yang lebih kecil daripada fragmen. Di sini matriksnya kita lihat yang berwarna seperti putih bening begitu ya. Ini adalah kalsit. Jadi matriksnya adalah kalsit. Dan untuk semen kita akan menggunakan cairan yang bernama HCl. Kita cukup beri sedikit tetesan, lalu kita lihat. Apabila muncul reaksi berbuih, itu disebut karbonat, namun ini tidak memiliki reaksi apapun. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan silika. Jadi semennya adalah silika. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui bahwa ini merupakan batu pasir. Dari ukuran butirnya adalah pasir halus. Jadi bisa dibilang ini adalah batu pasir halus. Batu pasir halus. Kemudian di sini ada gambar batuan. Gambar batuan ini kita bisa memfoto batu ini dengan suatu pembanding, contohnya seperti pulpen seperti ini ya. Kita bisa meletakkan gambar batu seperti ini, ataupun kita menggunakan
foto singkapan dengan suatu pembanding menggunakan pulpen, palu geologi atau alat lainnya yang memiliki ukuran yang sama atau serupa. Kemudian di sini ada keterangan gambar. Untuk keterangan gambar ini kita bisa memasukkan beberapa info penting. Contohnya seperti ini, berapa besar dari sampelnya, terus mungkin hal-hal yang lain yang perlu untuk diketahui oleh pembaca, seperti itu ya. Jadi seperti ini cara mendeskripsikan batuan sedimen. Terima kasih. Kinesa dari singkapan batu pasir ini adalah ada 3 tahapan, yaitu ada pertama transportasi pelapukan, transportasi, dan pengendapan. Yang pertama adalah pelapukan. Batuan asal yang mengalami proses pelapukan secara fisik atau kimia, contohnya adalah butiran yang menghasilkan seperti kalsit akan terbawa oleh air. Terus yang kedua ada proses transportasi. Fragmen mineral atau batuan kecil yang diangkut oleh agen transportasi seperti sungai, angin, atau gletser menuju cekungan sedimen seperti di danau atau laut. Terus yang terakhir adalah pelapukan. Jika energi media transportasi menurun, butiran pasir tersebut akan mengalami pengendapan dan membentuk lapisan. Jadi sekian, terima kasih. Batu pasir memiliki banyak manfaat, kurang lebih seperti bahan konstruksi, dinding, paving, bahan konstruksi, dan elemen dekoratif seperti patung dan air mancur. Sekian, terima kasih. Prospeksi di sekitar lingkungan ini bisa dilakukan dengan metode survei sederhana untuk mencari keberadaan mineral di sekitar lingkungan ini. Prospeksi bertujuan untuk mencari indikasi keberadaan mineral ataupun bahan galian di lingkungan sekitar sini.